Aku gak akan pernah melupakan kejadian di malam itu. Malam di mana aku dan teman-temanku terjebak di tempat yang seharusnya gak ada. Kami berlima, aku, Rina, Bagas, Tio, dan Sari, memutuskan untuk camping di hutan dekat kampus. Tujuan utama kami adalah sebuah sendang tua yang konon katanya angker. Tapi kami gak percaya begitu saja. Malah makin dibilang angker, makin penasaran. Kami berangkat sore itu dengan penuh semangat. Perjalanan ke Sendang cukup menantang. Harus melewati jalur setapak di antara pohon-pohon besar yang terasa seperti menutup langit. Tapi akhirnya kami sampai. Air sendangnya jernih, dikelilingi batu-batu lumut, dan suasananya sejuk. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Kami bercanda, foto-foto, bahkan Bagas sempat main air di sendang. Tapi sekitar jam 5 sore, suasana berubah. Rina tiba-tiba diam, wajahnya pucat. Ada yang aneh, bisiknya. Kami semua melihat ke arahnya. Apa? Tanyaku. Rina menunjuk ke arah hutan di belakang kami. Tadi aku dengar suara orang nangis. Kami terdiam. Angin yang tadinya sepoi-sepoi berubah dingin. Matahari mulai tenggelam. Udah pulang sekarang aja, usul Sari dengan nada cemas. Kami setuju, tapi saat kami mulai jalan pulang, keanehan terjadi. Jalan yang kami lewati sebelumnya mendadak berubah. Aku yakin jalannya harusnya lurus, tapi sekarang malah bercabang. Perasaan tadi gak ada 2 jalan, gumam Tio. Kami mulai panik, tapi tetap memilih salah satu jalan. Berjalan sekitar 15 menit, kami malah tiba di tempat yang gak kami kenali. Di depan kami terbentang hamparan sawah dengan sebuah desa kecil di tengahnya. Tapi anehnya, desa itu terlihat seperti dari zaman dulu. Rumah-rumah dari kayu dan anyaman bambu. Obor menyala di depan rumah. Dan orang-orang yang berpakaian seperti abad ke-18. Ini desa apa? Tanya Bagas. Suaranya bergetar. Nggak ada di peta, jawabku sambil melihat GPS. Tapi sinyalnya hilang total. Kami berjalan masuk, berharap bisa bertanya arah pulang. Orang-orang di sana menatap kami dengan tatapan kosong. Ada ibu-ibu yang menumbuk padi dengan lesung. Ada anak kecil duduk di tanah dengan wajah kotor. Dan ada seorang lelaki tua di depan rumahnya yang hanya diam. Matanya menatap kami lekat-lekat. Ketika aku mencoba menyapa, mereka nggak menjawab. Sari menggamit tanganku. Aku gak suka tempat ini, bisiknya ketakutan. Kami terus berjalan sampai tiba di sebuah rumah besar di tengah desa. Ada seorang wanita tua berdiri di depannya. Berbeda dengan penduduk lain, dia tersenyum ramah. Kalian tersesat. Suaranya lembut. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat bulu kudukku berdiri. Iya nek, bisa kasih tahu jalan keluar? Tanyaku. Nenek itu mengangguk. Masuk dulu, istirahat sebentar. Tio ingin menolak, tapi Rina sudah melangkah masuk, seolah ada sesuatu yang memaksanya. Kami pun mengikuti. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Bau anyir tercium di dalamnya. Di sudut ruangan ada sesajen dan beberapa boneka jerami yang digantung. Aku mulai merasa ada yang gak beres. Tapi sebelum sempat bicara, nenek itu berkata, kalian harus tinggal sampai esok pagi. Malam ini, desa ini bukan untuk orang asing. Jantungku berdegup kencang. Kenapa? Tanya Bagas.
Nenek itu hanya tersenyum. Kalau kalian keluar sekarang, mereka akan melihat kalian. Mereka siapa? Sari bertanya, suaranya gemetar. Nenek itu nggak menjawab. Tapi saat aku menoleh ke jendela, aku melihat sesuatu di luar sana. Sosok-sosok hitam bergerak di antara rumah-rumah, berjalan perlahan. Ada yang merangkak, ada yang berdiri dengan tubuh bengkok tak wajar. Wajah mereka nggak bisa kulihat jelas, tapi aku tahu mereka bukan manusia. Tiba-tiba salah satu sosok itu berhenti tepat di depan jendela. Wajahnya putih pucat dengan mata hitam pekat. Ia tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang tajam dan penuh darah. Aku membeku, lalu terdengar suara dari luar. Suara bisikan yang bergema di seluruh desa. Kalian bukan bagian dari kami. Saat itu juga, kami semua tahu kami harus keluar dari sini. Tanpa pikir panjang, kami lari keluar rumah. Nenek itu berteriak sesuatu, tapi aku nggak mendengar. Sosok-sosok hitam itu kini mengejar kami, bergerak cepat dengan langkah yang tak wajar. Kami berlari sekuat tenaga, menembus sawah dan hutan tanpa tahu arah. Napasku memburu, kakiku terasa lemas, tapi aku terus berlari. Lalu tiba-tiba kami keluar di jalan setapak, jalan yang seharusnya kami lewati tadi. Kami berhenti, menoleh ke belakang. Desa itu hilang. Tidak ada sawah, tidak ada rumah, hanya hutan yang gelap dan sunyi. Kami semua saling berpandangan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tanpa berkata apa-apa, kami berjalan cepat kembali ke kota. Keesokan harinya, kami mencoba mencari informasi tentang desa itu, tapi nggak ada yang tahu. Tidak ada catatan tentang desa seperti itu di sekitar hutan. Hanya satu hal yang membuatku yakin, kami nggak berhalusinasi. Ketika aku membuka tas, aku menemukan sesuatu yang bukan milikku, yaitu sebuah boneka jerami kecil. Dan sejak malam itu, aku sering merasa ada yang mengawasiku. Demikianlah cerita horor tentang Desa Mati. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Tonton juga video-video kami selanjutnya.